Halo, kenalin nama aku Ade, aku dari Medan dan aku dari Yayasan Sri Kandi Lestari, sekarang sebagai staf publikasi dan kampanye. Untuk saat ini aku mahasiswa semester 7 yang sedang disibukkan dengan skripsi dan penelitian. Aku mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Untuk saat ini aku berkecimpung di dunia per-NGO-an yang sebenarnya kebanyakan kata orang itu terlalu praktis dan terlalu menyita waktu untuk seorang mahasiswa, tapi aku memilih jalur itu untuk mengisi ya mungkin kekosongan waktu di semester 7 ini gitu. Aku tergabung di lembaga non-profit namanya itu Yayasan Sri Kandi Lestari. Kita bergerak untuk isu transisi energi dan pemberdayaan perempuan. Saat ini kita berjuang untuk mengkampanyekan penutupan PLTU yang merupakan kontributor perubahan iklim, dan kita bicara soal dampak dari PLTU ini yang dimana kita bicara ini basisnya fakta. Kita melakukan riset dengan berbagai lembaga seperti Greenpeace dan lainnya. Kita juga melakukan analisis AMDAL untuk memastikan statement kita itu benar-benar statement yang bisa mendukung tujuan dari kegiatan kita itu penutupan PLTU gitu. Untuk saat ini kita melakukan banyak advokasi kebijakan dan juga mengajak masyarakat untuk turut serta melakukan kampanye di depan korporasi itu langsung. Kita sering melakukan aksi di depan bangunan PLTU yang begitu megahnya, begitu besarnya, yang dinobatkan sebagai proyek strategis pembangunan nasional, ya gitu, objek vital nasional yang diklaim sebagai objek vital nasional, sehingga tidak memperbolehkan para nelayan untuk beraktivitas di daerah itu. Kita mengkampanyekan soal itu, dan kita juga di satu sisi melakukan pemberdayaan perempuan, karena perempuan merupakan pihak yang paling banyak terlibat dalam aktivitas kampanye kita. Selain untuk capacity building, kita juga melakukan pemberdayaan ekonomi, karena di satu sisi untuk memasuki perempuan, mengajak perempuan untuk masuk ke sebuah lembaga itu bukan hal yang mudah. Kita masih harus memikirkan bagaimana supaya mereka sadar hubungan antara perekonomian dengan iklim begitu. Jadi kita kemarin di awal-awal buat sebuah pelatihan, kita membuat pelatihan telur asin dengan makna kenapa telur asin dijadikan sebagai bahan utama untuk wilayah pesisir, padahal kita berada di pesisir, tapi kenapa kita buat telur asin, dan itu sebagai salah satu cara kita untuk memberitahu mereka kita berada di pesisir tapi ikannya udah nggak ada karena airnya udah terkontaminasi sama limbah yang dibuang secara langsung oleh korporasi PLTU Pangkalan Susu gitu. Tantangan lain yang kita hadapi itu adalah cibiran dari masyarakat, terutama masyarakat yang sama sekali tidak mau tergabung dalam gerakan kita, entah itu karena mereka menerima semprotan dari CSR atau mereka yang sama sekali belum memiliki kesadaran untuk itu. Itu adalah tantangan yang paling besar. Dan yang kedua adalah dalam sebuah pergerakan dan pemberdayaan masyarakat itu yang paling susah dilakukan adalah transfer informasi. Jadi ada gap yang jauh antara si pemberi informasi dan si penerima informasi. Jadi masyarakat yang konotasinya memiliki pendidikan yang rendah dan seorang pengorganisir yang memiliki pendidikan yang relatif bisa dibilang memiliki banyak research di kepalanya, punya banyak informasi, itu terkadang punya gap yang terlalu tinggi sehingga bias makna. Kadang masyarakat itu salah menangkap apa yang disampaikan oleh si pengorganisir atau si pemberi informasi. Dan soalnya tantangan yang kita hadapi adalah ini PLTU Pangkalan Susu merupakan sebuah korporasi yang besar, korporasi yang berdiri megah dan bahkan dibangga-banggakan oleh pemerintah Kota Medan sendiri begitu. Karena dia merupakan salah satu objek vital nasional dan menjadi sumber kelistrikan untuk Sumatera bagian utara Sumbagut gitu. Jadi tantangan yang paling besar itu sebenarnya banyak strategi untuk penutupan sebuah perusahaan itu dengan teknik boikot. Tapi ini hal yang susah banget buat kita lakuin karena dia merupakan sumber kelistrikan utama di Sumatera bagian utara. Jadi boikot itu merupakan hal yang susah banget buat kita untuk saat ini. Sangat sulit bagi kita untuk melakukan boikot sumber listrik dari PLTU, sementara kita masih melakukan pemasangan energi terbarukan itu masih dalam skala kecil. Itu sih tantangannya juga. Dan mungkin tantangan lain itu membangun kesadaran masyarakat sih, menurut aku tantangan yang paling susah juga. Apalagi di kalangan mahasiswa. Tantangan yang menurut aku paling besar adalah bagaimana cara kita membangun kesadaran bagi para mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang berada di ruang lingkup ilmu sosial. Jadi mereka tuh terlalu mentok dengan prinsip kampanye atau demo itu hanya untuk isu-isu politik.
kita nggak bakalan mau ikut demo kalau misalnya itu tentang isu iklim. Jadi agak miris ketika ada pengklasifikasian aksi atau pengklasifikasian kampanye dari lintas isu gitu. Jadi mereka hanya tertarik ketika isu itu membahas soal politik, misalnya 3 periode, demo minyak goreng atau demo lain deh gitu. Pokoknya kalau misalnya isu iklim tuh mereka nggak ngasih interest untuk itu gitu. Jadi itu tantangan bagaimana kita bisa menggait atensi mereka, menggait perhatian mereka tentang isu lingkungan, dan bukan hanya tentang isu yang dianggap keren ketika kita terjun ke dalam. Dampak dari PLTU itu sebenarnya kita juga riset dari beberapa skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa dari Universitas Medan Area, yang dimana mereka melakukan penelitian langsung di dalam PLTU. Jadi faba yang dikeluarkan oleh PLTU itu kan jumlahnya besar banget kalau kita cek di AMDAL gitu. Dan kalau kita pelajarin apa kandungan dari faba, dan itu ada di bahan yang dibahas oleh hasil penelitian dari skripsi ini. Dan kita mencari korelasi sebenarnya bahaya dari kandungan ini apa. Terus kita lihat di website dari WHO, kita lihat juga website dari lembaga kesehatan lainnya. Ternyata itu bisa menyebabkan ISPA, menyebabkan iritasi, menyebabkan penyakit mata, dan juga bisa menyebabkan kanker. Jadi sangat relate kita melihat bahwa misalnya dugaan kita itu benar banget kalau misalnya penyakit yang dialami oleh masyarakat di sekitar PLT, khususnya anak-anak, gatal-gatal, sesak nafas, ISPA, paru hitam, dan iritasi kulit itu terjadi setelah PLTU ini beroperasi. Kita melakukan pengamatan juga, kita minta data dari Puskesmas Beras Basah yang ada di Kecamatan Pangkalan Susu. Itu ada banyak banget masyarakat yang mengalami penyakit tadi, dan itu terjadi setelah PLTU ini mulai beroperasi. Jadi dugaan kita semakin kuat tentang itu. Itu tentang kesehatan. Dan kalau kita bicara soal dampak ekonomi, petani di sana itu bercerita kalau misalnya setelah PLTU ini mulai beroperasi, air mereka itu mulai tercemar. Petani mengalami gagal panen, dan untuk pertambakan, yang dimana mereka mengambil air laut untuk dialir ke tambak mereka, udang-udang itu semua terapung, udang-udang mati. Dan mereka bahkan buat satu jokes, udang stunting katanya. Karena udangnya itu udah harusnya masa panen, tapi udangnya masih sekecil kelingking aku gini. Ini mereka menyebutnya udang stunting. Dan mereka juga mengakui kalau misalnya itu terjadi setelah PLTU beroperasi, sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Itu dua dampak yang paling terlihat. Tapi kalau misalnya kita melihat lagi skripsi orang lain yang bahas tentang dampak sosial ekonomi PLTU Pangkalan Susu di desa Seisiur, Kecamatan Pangkalan Susu, itu menyebabkan masalah sosial seperti satu, perselingkuhan gitu. Jadi memang dampak yang kita nggak ekspektasikan juga dibahas oleh orang lain, dan ternyata ini bisa menyebabkan perselingkuhan karena korporasi ini mendatangkan pekerja yang bahkan ini sedikit mengecewakan. Kita bicara soal pekerja, jadi pekerja ini datang dari negara lain dan bukan memanfaatkan putra-putri daerah. Awalnya masyarakat diiming-imingi akan diberikan lapangan pekerjaan yang layak, dan terrealisasi memang 1-2 bulan pertama. Di bulan ketiga mereka dipecat dengan alasan tidak kompeten bekerja, suka mencuri barang, dan lain sebagainya. Tapi setelah itu mereka bukan mencari lagi putra-putri daerah yang lain, justru mendatangkan tenaga kerja dari Cina. Jadi agak complicated isunya, dan tidak memenuhi janji juga. Kita menuntut mereka kalau misalnya memang di awal kalian berjanji untuk menjadikan korporasi ini sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan, ayo tolong diwujudin. Putra-putri daerah dipakai, dikasih training, karena peningkatan kapasitas itu dan peningkatan skill itu bisa meningkat kalau misalnya ada training, ada pemberian pengetahuan begitu. Jadi jangan langsung serta-merta diputus dan cari orang dari negara lain yang bahkan ya populasinya hampir memenuhi beberapa persen Indonesia, itu negara Cina begitu. Dari segi regulasi, yang kita berangkat dari Paris Agreement, yang dimana Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisinya, dan itu bahkan diratifikasi dalam undang-undang pada tahun 2016. Jadi logikanya kalau misalnya Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi, dia harus menghentikan pembangunan PLTU. Uniknya, lucunya, undang-undang ini diratifikasi pada tahun 2016 dan PLTU ini dibangun pada tahun 2017. Persis setelah dia menandatangani undang-undang, dia membangun lagi sebuah PLTU yang lebih besar, yaitu unit 3 dan 4, yang dimana unit 1 dan 2 itu dibangun pada tahun 2015 gitu. Jadi Paris Agreement ini kan sifatnya mengikat ya, dan harusnya Indonesia berkomitmen. Nah sekarang saya sedang mempertanyakan komitmen Indonesia
di Paris Agreement, komitmen mereka untuk berjanji mengurangi emisinya gitu. Itulah kenapa saya sangat ingin sekali membawakan isu ini. Dan yang kedua, kita punya potensi di Sumatera Utara, yaitu energi matahari, yang dimana kita itu udah mempraktekkan dan menunjukkan penggunaan solar panel ini. Kita instalasi solar panel di 2 pesantren. Yang pertama itu di pesantren Darul Ulum dan yang kedua di pesantren Darus Saadah. Ini merupakan salah satu cara kita untuk mengkampanyekan isu kita bahwa sebenarnya di Sumatera Utara itu punya potensi yang besar untuk transisi energi gitu, untuk secara perlahan mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama dan mulai menggunakan matahari sebagai energi alternatif gitu. Dan ini juga salah satu kampanye kita untuk memberitahu kepada anak-anak secara sederhana kenapa kita pasang solar panel di pesantren. Ini salah satu media kita untuk edukasi mereka kalau misalnya ada energi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih minim resiko terhadap kesehatan. Untuk itulah kenapa kita memasang solar panel di sana, karena kita menganggap ini sebuah hal yang perlu untuk kita kampanyekan penggunaan energi bersih ini. Kenapa isu ini penting untuk diangkat sekarang? Karena komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan mengurangi emisi itu ditargetkan pada tahun 2030. Dan ini udah tahun 2024. 6 tahun itu nggak terasa gitu. Itu bakalan cepat berlalu kalau kita misalnya terlalu larut, didiemin terus ini penggunaan energi batu bara, sementara kita tuh menargetkan di tahun 2020, di 2030. Jadi kita harus cepat gerak mulai dari sekarang. Ayo kita harus melakukan transisi energi mulai dari sekarang. Itulah kenapa kami sangat intens menyuarakan tentang itu dan konsisten mulai tahun 2017. Karena kita melihat target di tahun 2030 dan kita melihat ada potensi dan ada dampak buruk dari si PLTU ini. Jadi salah satu cara kita untuk mengkampanyekan isu ini adalah menggunakan media sosial. Salah satu media kampanye kita menggunakan TikTok dan juga Reels Instagram. Kita kemarin kolaborasi dengan We Speak Up dan itu mendapatkan banyak sekali engagement, mendapatkan banyak sekali reach. Dan menurut aku ini sangat efektif karena kebanyakan target yang aku sebutkan tadi, generasi muda itu sangat liar dan sangat lincah di sosial media. Jadi ketika kita membuat ini menjadi hal yang viral dan mereka mendapatkan atensi, setidaknya ketika mereka tidak memberikan aksi, mereka tidak langsung ikut turun sama kita untuk kampanye, tapi ketika isu itu udah diketahui oleh orang lain, itu udah salah satu bentuk keberhasilan dari kampanye kita. Jadi kita nggak boleh terlalu sering ngotot dengan pencapaian yang besar. Kampanye kita berhasil ketika PLTU ditutup, enggak, tapi ketika orang lain jadi tahu isu kita dan udah kasih perhatian, misalnya dia sharing ke temannya, ini ada isu yang kayak gini, itu udah salah satu bentuk pencapaian kecil dan itu keberhasilan kecil. Jadi menurut aku kolaborasi dengan lembaga yang cukup berpengaruh, apalagi di sosial media, itu salah satu campaign yang sangat efektif. Aku berharap pemerintah kembali lagi mengingat komitmen mereka di perjanjian Paris dan mengingat lagi target yang mau kita capai itu udah dekat banget, itu di tahun 2030. Jadi salah satu cara yang kita tunjukin itu kan udah ada contoh dari salah satu cara untuk mewujudkan komitmen tersebut. Jadi kita pengen banget kalau misalnya pemerintah dukung kegiatan kita, dukung kampanye kita, dukung program yang kita lakukan, yaitu untuk instalasi lebih banyak solar panel di Sumatera Utara. Harapan aku untuk teman-teman aku yang masih sama-sama anak muda, aku mau ngasih tahu kalau misalnya kegiatan lingkungan itu, aktivisme lingkungan itu bukan hal yang menyeramkan, bukan hal yang memalukan, bukan hal yang menakutkan. Mungkin sekali kamu mencoba masuk ke dalamnya, kamu akan pengen terus untuk masuk ke dalamnya. Jadi mungkin mulai sekarang udah bisa kasih perhatian yang lebih tentang isu lingkungan. Isu lingkungan itu merupakan isu yang memang tidak seksi, tapi itu berdampak bagi kita semua. Suara kita penting, dan kalau kita bisa mempengaruhi orang lain, maka lingkaran kita akan semakin besar dan akan semakin banyak dampak positif dari kampanye kita.